Wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, PBT Muda dari Kalimantan Timur. Saya mengikuti ujian tes kompetensi untuk menjadi PBT Madya. Ini tahap yang terakhir kami lakukan, yaitu dengan adanya persentase ini diharapkan nanti semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Di sini kami mau presentasi itu kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik pada tatanan dunia baru. Untuk selain pandangnya sendiri, yaitu kota Neopolis adalah kota di provinsi Nosan Artemia. Ditunjuk sebagai salah satu kota percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan. Untuk visinya itu mewujudkan kota Neopolis yang sehat, aman, nyaman untuk mengarah pada tatanan dunia baru. Next. Untuk misinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan sarana prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan tatanan dunia baru. Yang kedua, memperkuat sumber daya ekonomi menjadi lebih mandiri, adil, dan tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19 hingga sampai sekarang kita alami. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berwawasan tatanan dunia baru. Next. Untuk stakeholder yang terlibat di sini, yaitu ada beberapa stakeholder yang untuk dalam rangka mendukung kinerja pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi, yaitu stakeholdernya Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan keputusan Wali Kota Neopolis, dibentuk tim percepatan perbaikan pelayanan publik atau disingkat dengan TP3. Untuk TP3 tersebut, itu tugasnya adalah menyusun konsep rencana strategis di bidang pelayanan publik. Yang kedua, menyelaraskan visi dan misi program kerja kota Neopolis di bidang pelayanan publik. Yang ketiga, cepat tanggap dalam merespon keluhan dan masalah pelayanan publik. Yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah berjalan. Untuk tantangan dan permasalahannya, yaitu masih adanya perizinan usaha skala kecil yang belum terdaftar dan terkoneksi dengan program OSS. Yang kedua, adanya dugaan praktek maladministrasi pada 3 dinas pemerintahan. Yang ketiga, adanya tindakan diskriminasi terhadap pasien yang berasal dari kalangan masyarakat ekonomi rendah. Ini dalam artian sangat di bawah daripada yang untuk standar segala macam, yang kaya, yang miskin ini mungkin di bawah yang miskin. Sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan. Untuk analisis identifikasi masalah sendiri, 1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan usahanya pada sistem OSS, dikarenakan prosesnya yang rumit dan adanya kewajiban membayar asuransi kesehatan. Yang kedua, adanya oknum pelayanan masyarakat yang masih menerapkan gaya lama, yakni pungli dan sistem tembak atau jalur khusus. Ini biasanya yang pengen cepat urusannya, dia bisa melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Untuk ketiga, yaitu perbedaan pelayanan dari petugas kesehatan sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa orang. Yang keempat, sistem pelayanan publik berbasis web yang rumit serta kurangnya keterampilan petugas dalam menggunakan aplikasi tersebut. Untuk penyelesaian masalahnya, pertama, di bidang pembangunan daerah, itu memberikan arahan dan penjelasan kepada pelaku usaha terkait keuntungan yang bisa diperoleh jika usaha terdaftar pada sistem OSS. Yang kedua, memberikan stimulasi subsidi ke pelaku usaha dalam pembayaran asuransi kesehatan di sana. Untuk pelayanan penyelesaian masalah yang kedua, itu bidang pelayanan terpadu. Ini menyusun dan menyampaikan SOP pelayanan publik
kepada seluruh stakeholder terkait. Ini bisa juga dengan adanya pertemuan segala macam bisa dilaksanakan. Memberikan teguran, peringatan, dan hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Ini wajib dilaksanakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk bidang kesehatan, ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait, standar pelayanan publik di rumah sakit tersebut. Strip yang kedua yaitu melakukan pelatihan terhadap pegawai rumah sakit untuk memperbaiki mutu pelayanan atau biasa dilaksanakan dengan pelayanan prima. Dalam artian ini melaksanakan pelatihan yang ada di situ, baik itu dokter, perawat, atau staf-staf di tata usaha yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk bidang pekerjaan umum, penyelesaian masalahnya itu membuatkan fitur aplikasi yang lebih simpel, sederhana, dan mudah diakses. Ini jelas sudah, kalau tidak simpel, semua pun tidak akan mengerti. Tentu yang kedua, memberikan pelatihan khusus kepada petugas yang bekerja di bidang tersebut untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan memudahkan pendataan. Ini untuk pengambil keputusannya. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi, maka penerapan SOP harus diberlakukan ke semua stakeholder tanpa terkecuali. Ini wajib hukumnya. Yang ketiga, melalui pembinaan dan pelatihan akan meningkatkan kesadaran dalam memberikan pelayanan terhadap kepada pasien. Yang keempat itu meningkatkan kompetensi dan keterampilan, akan mempermudah pelaksanaan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk pelayanan permasalahan utama dan solusinya, kita di sini jelas yang nyata didugaan praktek maladministrasi oleh pegawai pemerintahan secara langsung bertentangan dengan visi dan misi kota Neopolis sebagai wilayah percontohan pelayanan publik. Untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu menyusun dan membuat SOP yang bagus di tempat tersebut yang berlaku lah. Yang kedua, membuat aplikasi program online pelayanan publik yang sederhana dan mudah diakses masyarakat setempat. Untuk yang ketiga yaitu memberikan teguran, peringatan, dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali. Itu yang kita sebutkan tadi di atas bahwa itu adalah hukumnya wajib dilakukan. Kendala dan antisipasinya. Untuk kendalanya sendiri, tidak semua masyarakat mampu menerapkan aplikasi online karena dikarenakan mungkin dari segi pendidikan bisa kurang juga. Nah, untuk antisipasinya itu menyiapkan staf atau pegawai yang khusus siap memberikan pelayanan baik secara online atau offline. Jadi semua akan berjalan dengan baik. Mungkin di sini saya ucapkan terima kasih sekian dan terima kasih karena ini saja yang bisa kami ucapkan untuk tes kami pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.